Nah, kekurangan ini pemerintah kita bingung mau cari di mana. Karena bahan baku pupuknya udah nggak ada. Akibatnya, mohon maaf Bapak Ibu, yang tadinya Bapak Ibu mungkin dulunya kalau satu kelompok tani misalnya nih ya, didapat jatah misalnya 10 ton. Nah, hari ini mohon maaf, terpaksa terima mungkin cuma 1 ton, satu kelompok tani gitu ya. Dibagi-bagi rata. Sehingga akhirnya satu orang bisa dapat cuma sedikit-sedikit. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itu adalah penyebab kelangkaan pupuk hari ini. Jadi bukan berarti pemerintah itu sengaja ya kan untuk melangkakan pupuk atau ada mafia, nggak ada, karena memang bahan bakunya terbatas. Yang ini yang perlu Bapak Ibu pahami dulu ya. Nah, yang kedua, pemerintah kita baru menyadari bahwa ternyata Bapak Ibu, selama 40 tahun terakhir itu pemberian atau subsidi pupuk kimia ini ternyata langkah yang kurang tepat. Kenapa Bapak Ibu? Karena ternyata Bapak Ibu sekalian, pupuk dan pestisida kimia itu ternyata adalah faktor penyebab turunnya hasil pertanian. Ya. Jadi sekali lagi, pupuk dan pestisida kimia ternyata adalah penyebab utama menurunnya hasil pertanian. Ada yang mau protes kata-kata saya? Boleh? Nggak apa-apa. Ya. Nah, saya yakin Bapak Ibu sekalian mungkin selama ini suka dengan pupuk kimia. Kenapa? Karena kan hasilnya cepat ya Pak. Instan ya hasilnya. Jadi cepat hasilnya, instan, dan tidak perlu nunggu lama bisa panen. Itu pupuk kimia. Hanya saja Bapak Ibu sekalian, ternyata pupuk kimia itu kalau kita kasih di tanah, ditaruh di tanah terus menerus, maka yang bisa dihisap oleh tanaman itu hanya 30% saja. Jadi saya mau sampaikan dulu kepada Bapak Ibu petani biar kita pandangannya sama. Pupuk itu adalah nutrisi atau makanan. Setuju ya? Jadi pupuk itu makanan buat tanaman. Kalau kita manusia kan makanannya nasi ya. Nasi sama lauk pauk. Nah, kalau pupuk itu makanannya adalah kalau tanaman itu makanannya adalah pupuk. Nah, ini kita sepakati dulu sama-sama. Jadi, kalau Bapak Ibu sekalian memberikan pupuk kimia ditaruh di tanah, itu yang bisa diserap sama akar hanya 30%. 70% sisanya kemana? Sisanya itu mengendap di tanah, jadi sisa, jadi kayak sampah. Lama-lama dia membuat tanah itu mengeras. Cacing mati, mikroorganisme mati, terus pori-porinya mengecil. Dulu misal sini lagi ke dalam sawah tanah itu. Oh gitu ya Pak ya? Ada kan ada pupuk itu. Oh gitu ya, sekarang udah lebih ya? Nah, ada keras. Udah keras ya Pak ya? Iya. Oke. Dulu contoh sederhana, kalau kita cangkul ketemu cacing banyak ya Pak? Kalau dulu ya. Kalau sekarang cacing masih banyak nggak Pak? Kurang. Sudah berkurang ya? Nah, ya kan? Nah, itu adalah salah satu bukti Bapak Ibu bahwa ternyata kalau tanah itu terus-menerus kita berikan pupuk kimia, maka satu hal yang pasti terjadi adalah cacing mati. Kalau cacing mati Bapak Ibu, maka tanah itu kehilangan kesuburan. Sehingga lama-lama kalau Bapak Ibu kasih pupuk sehebat apapun di tanah ya, yang tadinya sudah kena pupuk kimia, itu percuma karena semuanya akan terbuang lagi ke air atau di tanah jadi sisa. Yang bisa diserap hanya dari 30% saja. Ya. Nah, jadi apa yang membuat hasil panen menurun? Tanah yang banyak sisa residu kimia itu membuat pH tanah asam. Ada yang tahu pH nggak? pH tahu? Pernah dengar nggak Pak? pH. pH itu kalau bahasa Indonesianya power of hydrogen. Jadi bahasa Indonesia apa ya? Power of hydrogen itu kadar keasaman. Nah ya, kadar keasaman. Jadi kadar keasaman tanah itu harusnya antara 5,5 sampai 7 Bapak Ibu. Nah, kalau kita terus pakai pupuk kimia, itu kadar keasaman tanah itu turun di bawah 5,5, bisa 2, bisa 3. Kalau Bapak Ibu mungkin belum kenal alat ukur pH, Bapak Ibu boleh coba pakai kunyit. Ini contoh ya. Cari kunyit, kupas kunyitnya, terus habis itu kunyit itu ditancap di tanah. Biarkan 15 menit kunyit. Nanti kunyit yang tadinya warnanya orange, itu kalau jadi pucat warnanya, itu berarti tanah itu pH-nya asam. Ya. Nah, kalau tanah itu pH-nya asam, itu sudah berarti bahwa tanah itu tidak bagus untuk ditanami. Kurang bagus untuk ditanami. Kalaupun Bapak Ibu petani mau memaksakan menanam, sudah pasti akan hasilnya kurang maksimal. Kalau pH tanah itu asam, ya. Nah, sebagai bukti Bapak Ibu, kami punya data. Dulu nih, saya bicara dulu ya, sekitar 20-30 tahun yang lalu,
tanah kita di Indonesia itu jumlah yang subur ya, itu 70 juta hektar dulu. Tapi hari ini Bapak Ibu, yang subur itu berkurang menjadi sisa 40 juta hektar. Artinya apa? Artinya ada sekitar 30 juta hektar yang tadinya subur udah jadi nggak subur. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami melihat ini masalah besar untuk bangsa Indonesia. Kalau seandainya petani kita terus-menerus pakai pupuk kimia, maka tadinya subur lahan ini lama-lama bisa hilang kesuburannya semua. Artinya Bapak Ibu sekalian yang sekarang punya lahan pertanian, 5-10 tahun lagi belum tentu tanahnya bisa diwariskan ke anak cucu. Karena udah nggak bisa menghasilkan lagi. Nah, saya kebetulan Bapak Ibu sekalian punya beberapa teman yang pengusaha sawit di daerah Kalimantan, Sulawesi ya. Kalau pengusaha sawit itu kan tanahnya luas-luas ya. Nah, mereka hari ini sudah tidak bisa lagi menghasilkan sawit lagi, pohon sawitnya. Jadi mereka berpikir nanti bisa wariskan ke keturunannya, tapi ternyata karena kondisi pupuk kimia yang diberikan selama ini, akhirnya lama-kelamaan hasilnya udah nggak ada lagi. Bahkan hampir tidak ada berbuahnya, yang namanya pertanian sawit tadi. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itu adalah penyebab pertama menurunnya hasil pertanian. Ya. Karena yang namanya penggunaan pupuk kimia dan pestisida kimia. Oke. Nah, kemudian yang kedua, kita bicara sekarang pestisida. Ya. Pestisida itu adalah pengusir yang namanya hama ya. Hama, jamur, dan juga gulma. Pestisida kan ada 3 jenis. Yang pertama adalah ngusir hama, namanya insektisida, betul ya? Racun-racun, ya. Yang kedua adalah fungisida. Fungisida ngusir jamur. Nah, yang ketiga adalah herbisida ngusir gulma kan gitu kan. Nah, yang namanya pestisida itu ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu pakai terus-menerus juga pestisida hayati, itu membuat hama itu kebal Bapak Ibu. Kebal, bermutasi, makin kuat. Satu contoh, saya nggak tahu Bapak Ibu pernah perhatikan atau tidak. Kalau di rumah kita ada nyamuk, coba perhatikan baik-baik. Kalau dulu kita semprot pakai baygon, 1 kali semprot nyamuk mati kan? Iya. Tapi hari ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu semprot nyamuk 1 kali, 2 kali belum tentu mati. Paling cuma sempoyongan. Ya kan? Sempoyongan, habis itu hidup lagi Pak. Nah, hama juga begitu. Jadi kalau dulu Bapak Ibu misalnya ada hama lewat, kita semprot 1 kali pakai pestisida mati. Tapi hari ini makin lama hamanya makin kuat. Ya, jadi semprot 2 kali, 3 kali, dosis ditambahin tidak mati-mati. Itu yang terjadi hari ini. Ya, nah makanya Bapak Ibu sekalian, ini adalah faktor penting yang perlu kita pahami sama-sama. Dan yang terakhir adalah penggunaan pupuk dan pestisida kimia Bapak Ibu. Ternyata secara langsung itu membuat yang namanya kesehatan ya masyarakat Indonesia itu menjadi menurun. Ternyata nih Bapak Ibu ya, berdasarkan penelitian terakhir, ternyata semua masalah penyakit degenerasi yang ada di Indonesia, penyakit degenerasi itu ya, kanker, masalah jantung, stroke, tekanan darah tinggi dan sebagainya, itu faktornya karena pupuk dan pestisida kimia. Salah satu contoh adalah sayur sama buah. Kemarin kami ketemu dengan Dinas Pertanian Sumatera Barat. Dulunya Sumatera Barat ini bisa ekspor sayur sama buah ke Malaysia. Tapi belakangan Bapak Ibu, buah sayur dari Sumatera Barat itu tidak mau diterima Malaysia. Bapak Ibu tahu sebabnya kenapa? Karena mereka punya alat tes. Jadi sayur sama buah yang mau masuk ke Sumatera, ke Malaysia, itu dites Pak. Dites kadar pestisidanya. Ya, jadi walaupun ya sayur sama buah itu kita sudah cuci bersih, bahkan pakai sabun sekalipun, itu yang namanya kadar pestisida di dalam buah sama sayur tidak bisa dibohongi. Ada alat tesnya, dites. Begitu dites ternyata kadar pestisidanya melebihi ambang batas, maka Bapak Ibu ditolak itu buah sayur. Ya, dan ini terjadi, saat ini sedang terjadi. Makanya pemerintah daerah Sumatera Barat hari ini lagi pusing juga dengan kondisi ini. Karena petani kita belum bisa lepas dari pestisida kimia. Ya. Nah, ini adalah masalah besar buat bangsa Indonesia Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, pemerintah kita akhirnya memikirkan satu solusi. Apa solusinya? Solusinya adalah mengajak masyarakat kita dan petani di seluruh Indonesia itu kembali ke organik, yaitu ke pupuk organik. Saya tahu Bapak Ibu sekalian mungkin sudah kenal yang namanya pupuk organik. Yang sering dipakai pupuk organik itu adalah pupuk kandang, ya Bu ya. Pupuk kandang kompos itu adalah pupuk organik. Ya. Nah, tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saat ini banyak petani kita belum betul-betul mau
beralih ke pupuk organik. Masih tetap menggunakan hampir sebagian besar pupuk kimia. Kenapa? Ya karena itu tadi yang saya bilang di awal. Karena pupuk organik itu lama, betul ya? Jadi lama, panennya lama dan sebagainya. Ya, dan juga perlu volume yang banyak. Betul ya? Jadi contoh kalau pakai pupuk kandang kan harus banyak kan? Dan pembuatannya agak ribet. Ya, agak susah buatnya pupuk organik. Makan waktu. Jadi karena hal-hal inilah akhirnya petani kita di Indonesia ini walaupun mereka tahu dan saya yakin Bapak Ibu tahu di ruangan ini bahwa pupuk organik itu lebih bagus daripada pupuk kimia, tapi karena hasilnya lambat, pembuatannya ribet dan perlu volume yang besar, akhirnya petani nggak mau pakai. Lebih baik kembali lagi ke pupuk kimia. Itu yang terjadi. Ya. Nah, saat ini Bapak Ibu sekalian, pemerintah kita punya solusi. Kita meniru pemerintah Jepang. Ini cerita sedikit Bapak Ibu. Hari ini kita bicara Jepang, Cina, Korea, negara maju ya. Itu sudah tidak pakai yang namanya pupuk kimia lagi. Di sana itu sudah 100% organik. Nah, ini dimulai dari dulu waktu bom atom Hiroshima. Ada yang pernah dengar kisah bom atom Hiroshima? Nagasaki yang Amerika ngasih bom atom, bom nuklir di Nagasaki, Hiroshima. Itu mati Pak, puluhan ribu, ratusan ribu jiwa mati. Tapi Bapak Ibu tahu yang rusak apa? Yang lama yang rusak adalah tanah. Jadi tanah di Nagasaki sama Hiroshima itu rusak hancur, kena bahan kimia. Jadi nuklir itu bahan kimia. Dan saat tanah itu rusak dan hancur, itu tanah itu nggak bisa ditanamin apapun Bapak Ibu. Jadi pemerintah Jepang mencoba memulihkan yang namanya pertanian. Karena tanah itu bekas sisa kimia, ditanam mati. Akhirnya bingung mereka. Gimana caranya menanam di tanah yang rusak? Itu yang dipikirin pemerintah Jepang saat itu. Akhirnya mereka cari ide, cari teknologi. Nah, ketemulah teknologinya. Teknologinya namanya teknologi nano. Teknologi nano Bapak Ibu, itu membuat pupuk itu partikelnya jadi kecil, 1/10 juta lebih kecil. Jadi mohon maaf ya, partikel pupuk biasa tuh misalnya ukurannya segenggam tangan saya. Ini partikel pupuk yang biasa. Tapi kalau yang nano, itu ukurannya lebih kecil dari ujung kuku saya. 1/10 juta lebih kecil. Buat apa dibuat pupuk dengan teknologi nano? Karena begini, tanaman Bapak Ibu, ini saya juga baru tahu ya. Tanaman itu ternyata bisa menyerap makanan atau nutrisi. Itu dari 3 cara. Cara pertama adalah dari akar. Ya, akar itu diserap dari tanah, dia nyerap makanan. Jadi pupuk atau nutrisi ditaruh di tanah. Ya. Tapi kalau tanahnya rusak seperti yang saya bilang tadi, maka akar tidak bisa menyerap nutrisi yang ada di tanah. Ya, oleh sebab itu pemerintah Jepang berpikir gimana caranya ngasih makan ke tanaman dengan cara lain, bukan lewat tanah. Yaitu ternyata ada cara yang kedua dan ketiga. Lewat apa Bapak Ibu? Lewat batang. Lewat batang tanaman sama lewat daun. Ya. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, di batang tanaman, batang ya, itu ada pori-pori. Contoh Bapak Ibu kalau lihat tangan saya ini ada pori-pori kan? Betul kan? Ada pori-pori ya. Ada pori-pori batang. Oh, ini ada papan ya. Nah, boleh. Jadi ini tanaman Bapak Ibu. Ya, ini contoh ya. Nah, ini tanaman. Ini tanah. Nah, ini akar. Ya. Ini daun. Nah, jadi kalau akar yang tadi itu kan menyerap nutrisi dari tanah. Tapi di batang tanaman itu ada namanya pori-pori, lubang-lubang. Namanya lenticel. Terus di bawahnya daun ya, bukan di atasnya daun ya. Di bawahnya daun itu ada namanya stomata atau mulut daun. Ya. Nah, lubang-lubang ini saking kecilnya Bapak Ibu, itu kalau Bapak Ibu semprot sama pupuk biasa yang partikelnya sebesar ini, itu nggak bisa masuk. Oleh sebab itu, ditemukanlah pupuk dengan nanoteknologi. Jadi kalau nanoteknologi itu pupuknya kecil sekali. Sehingga kalau disemprot di batang sama di daun, maka pupuk itu langsung masuk 100% ke dalam tanaman. Ibaratnya kalau Bapak Ibu kayak nelen obat. Kalau kita nelen obat kan langsung masuk kan? Langsung ditelen, langsung diserap. Ya. Nah, jadi pupuk dengan nanoteknologi, Bapak Ibu, tidak bekerja di tanah. Selama ini semua pupuk rata-rata, baik organik maupun pupuk kimia, kerjanya di tanah. Jadi diberikan di tanah, ditumpuk di tanah.
Kalau tanahnya asam seperti yang saya bilang tadi, maka akar itu nggak bisa menyerap nutrisi yang dari tanah karena efek penggunaan pupuk kimia sebelumnya. Ya. Nah, tapi kalau pupuknya disemprot di daun sama di batang, di batang sama di daun, maka Bapak Ibu, pupuk itu langsung diserap masuk ke dalam tanaman. Langsung dapat makanan itu tanaman secara instan. Ah, iyalah. Nah, tapi Bapak Ibu, yang penting ya, ngasihnya di jam-jam tertentu. Jadi kalau pagi, itu jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Kalau sore, itu jam 3 sore, jam 15 sampai jam 17. Jadi lubang-lubang ini, Bapak Ibu, saya mau kasih tahu rahasianya. Lubang-lubang ini hanya terbuka di jam 7 pagi sampai jam 9 pagi, jadi cuma 2 jam. Kalau sore, jam 3 sore sampai jam 5 sore, cuma 2 jam. Terbukanya itu cuma 2 jam. Ya, jadi artinya kalau pagi misalnya Bapak Ibu menyemprot kelebihan jam 10 gitu, lebih baik nggak usah nyemprot. Ya, kenapa? Percuma. Lubangnya udah nutup. Ya, tapi kalau Bapak Ibu mau nyemprot, nah nyemprotnya di jam-jam itu. Lubang-lubangnya masih terbuka. Sehingga begitu disemprotkan, maka 100% itu bisa masuk ke dalam tanaman. Ya, nah itu kata kuncinya. Pupuk dengan teknologi nano. Oke. Kemudian yang kedua, nutrisinya sudah bisa dimasukkan dalam tanaman. Penemuan teknologi yang kedua adalah teknologi mikroba. Jadi tadi yang pertama adalah teknologi nano. Yang kedua adalah teknologi mikroba premium. Apa itu teknologi mikroba premium? Jadi pupuk itu bisa dikasih mikroba atau bakteri baik atau probiotik atau Bapak Ibu tahu Yakul? Di sini tahu Yakul nggak? Tahu ya Bu, Yakul ya. Yakul itu Bapak Ibu tahu, Yakul itu bakteri kan? Benar ya? Ya, minuman. Jadi Yakul itu sebenarnya Bapak Ibu kita disuruh minum bakteri itu sama yang punya Yakul. Loh, ngomong-ngomong kok bakteri kita minum? Betul, karena tubuh kita butuh yang namanya bakteri baik. Karena di pencernaan kita itu banyak sekali bakteri jahat. Kalau Bapak Ibu minum Yakul bakteri baik, itu nanti dia berperang lawan bakteri jahat yang ada di perut. Dilawan, sehingga mati itu bakteri jahat, Bapak Ibu nggak bisa sakit. Sama Bapak Ibu. Tanaman juga seperti itu. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Ini contoh ya. Bapak Ibu di sini sering pakai pupuk kandang atau pupuk kompos? Sering ya? Sering ya? Pertanyaan saya, boleh tolong dijawab. Pupuk kandang yang dipakai itu sudah difermentasi atau belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, kalau sudah difermentasi jauh lebih aman dibandingkan yang belum difermentasi. Kenapa saya bilang lebih aman yang sudah difermentasi dibandingkan yang belum? Karena pupuk kandang dan pupuk kompos, bagaimanapun itu kan kotoran hewan, betul ya? Di mana di dalamnya itu sebenarnya banyak bakteri. Namanya juga kotoran, betul ya? Itu bakterinya banyak. Ya, pada satu kondisi tertentu yang mungkin pupuknya itu fermentasinya kurang bagus Bapak Ibu, maka justru pupuk kandang inilah yang jadi penyebab hidupnya bakteri jahat, hidupnya penyakit, jamur dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu sering tidak disadari, kadang-kadang justru pupuk kandang kompos inilah penyebab penyakit di tanaman. Ya, sering tidak disadari. Oke? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, teknologi kedua, mikroba premium. Mikroba premium itu ketika mengenai tanah. Jadi pupuk itu kalau mengenai tanah, maka mikroba itu bisa mengurai, ya, mengurai sisa-sisa kimia yang ada di tanah. Jadi tanah yang tadinya keras, pori-porinya kecil, nggak ada cacingnya, dirangsang untuk hidup kembali mikroorganisme. Satu hal yang penting adalah ketika Bapak Ibu semprotkan pupuk dengan nanoteknologi yang ada mikroba premium di tanah. Ya, jadi di tanah itu bukan tujuannya untuk ngasih makan tanaman ya. Kalau Bapak Ibu semprot di tanah itu tujuannya untuk memperbaiki tanah. Kalau nyemprotnya di batang sama daun tujuannya ngasih makan tanaman. Ya, nah jadi ketika disemprotkan di tanah, maka dia akan mengurai sisa kimia yang ada di tanah. Ya, jadi jangan kaget nanti cacingnya mulai banyak. Ya, tanahnya jadi makin subur dengan sendirinya. Itu yang terjadi kalau Bapak Ibu memakai pupuk dengan nanoteknologi. Ya. Nah, ini kata kuncinya, yaitu nanoteknologi dan mikroba premium. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika sebuah tanaman itu makannya bagus, dapat vitamin nutrisi yang bagus, maka tanaman itu sehat. Kayak manusia kan? Kalau manusia dapat makanan yang bagus, nutrisi yang bagus, otomatis sehat. Kalau manusia sehat, berarti dia bisa lebih tahan terhadap penyakit kan Pak?
contoh Bapak Ibu, bayi atau Bapak Ibu yang punya anak ya. Kita berikan anak kita makan, vitamin, dan sebagainya. Nah, ketika dapat makanan dan vitamin yang cukup, maka anak ini sehat. Kalau anak ini sehat, maka ketika ada penyakit dari luar, dia bisa ditangkal. Ya, nggak bisa masuk itu penyakit. Ada virus, ada bakteri, nggak bisa masuk. Demikian juga dengan tanaman, Bapak Ibu. Jadi tanaman itu, kalau misalnya bagus, makanannya, nutrisinya bagus, maka tanaman itu akan sehat. Dia lebih tahan terhadap serangan penyakit. Oleh sebab itu, kalau Bapak Ibu pakai pupuk dengan nanoteknologi yang ada mikroba premiumnya, maka saya bisa pastikan nanti mungkin beberapa kondisi tertentu udah nggak perlu pakai pestisida lagi. Ini contoh ya. Kami punya beberapa kejadian yang kami temui secara langsung di Sumatera Barat. Contoh ya, di daerah Sumatera Barat di Bukit Tinggi, Baso, Panampuang, kemudian di Solok, Alahan Panjang ya, Danau Kembar dan sebagainya, ada beberapa testimoni yang pakai Pornas. Pornas ini pupuk, bukan pestisida, tapi ternyata bisa mengusir beberapa jenis hama. Contoh, tikus. Tikus pergi, Pak. Pakai Pornas, padahal Pornas ini pupuk, bukan pestisida. Tapi ini kaget. Tikus dikasih pergi tikusnya, padahal sebelahnya banyak. Ya. Kenapa? Karena ternyata tikus itu kalau sama bakteri takut, Pak. Jadi tikus tuh kalau makan bakteri, ini kan bakteri sebenarnya, itu lambungnya hancur dan dia nggak suka sama baunya. Makanya tikus sama siput itu pergi, Pak. Ini pengalaman petani langsung, ada testimoninya di YouTube. Ya. Kemudian yang ketiga, kutu putih. Di sini ada nggak kutu putih? Yang terbang-terbang putih-putih, Bu? Ada. Ada ya. Nah, itu disemprot Pornas, Pak. Itu pergi 3 hari kemudian bersih. Terus kalau di tanaman jeruk itu ada yang kerak-kerak, daun yang hitam-hitam. Nah, itu juga pergi dengan Pornas ini. Ya, dengan Pornas ya. Nah, jadi itu apabila menggunakan pupuk dengan nanoteknologi, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, akhirnya teknologi ini kami beruntung. Kami memiliki seorang formulator yang kebetulan seorang doktornya di Jepang sana, pertanian. Ya, dia 13 tahun penelitian ini di Jepang. 3 tahun yang lalu beliau pulang ke Indonesia. Orang Banyuwangi, Bapak Ibu, ya. Kemudian di Banyuwangi, pada awalnya dia iseng-iseng lah buat pupuk. Awalnya ini iseng-iseng. Kita bicaranya di iseng-iseng dia. Dia iseng-iseng kemudian diuji coba ke sekitar Banyuwangi, di sekitar tetangga-tetangganya. Ternyata bagus hasilnya. Nah, akhirnya kami memutuskan mengajak beliau untuk kerjasama. Yuk, kita bikin pabrik pupuk yuk. Kami yang investasi silakan, Pak Didi namanya, Pak Didi silakan produksi, kita investasi pabrik. Akhirnya setuju. Jadi bulan Januari 2022 kami berinvestasi di pabriknya untuk Pornas ya, dan kita bikin merek yaitu namanya Pornas, Pupuk Organik Nasional. Tapi Bapak Ibu, bulan Maret kami sudah selesai penelitiannya. Bulan Maret kita minta dia bikin produk ini dengan permintaan kami, sudah selesai. Kami belum pede untuk jualan, belum. Kami uji coba dulu Bapak Ibu. Jadi kami uji coba ke 10 provinsi. Dari bulan Maret sampai bulan Agustus 2022, kami membagikan 10.000 box kepada petani secara cuma-cuma ke 10 provinsi untuk uji coba. Nah, salah satunya termasuk di daerah Alahan Panjang, Danau Kembar, sama Baso, Bukit Tinggi. Ya, sayangnya waktu itu kita belum kenal Bapak Ibu ya. Ya, sayangnya kita kenalnya baru nih. Kalau seandainya Bapak Ibu kenal dengan kami di masa-masa itu, mungkin Bapak Ibu kita bisa berikan bagian untuk uji coba. Ya. Nah, pada saat itu kita uji coba 10 provinsi. Dan hasilnya Bapak Ibu luar biasa. Hasilnya bagus luar biasa. Ya, jadi hasil panen itu meningkat antara 20 sampai 50%. Ya. Tapi satu hal Bapak Ibu sekalian, yang pasti terjadi adalah Bapak Ibu kalau pakai Pornas pasti untung. Pasti untung. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi di awal. Siapa di sini yang bertani cuma iseng-iseng gak cari untung? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada kan? Kan cari untung kan? Bener ya Pak? Nah, untungnya petani itu kan ada rumusnya Bapak Ibu. Sama dengan hasil berapa kan dikurangi biaya kan? Itulah untung. Betul kan? Jadi caranya meningkatkan keuntungan gimana? Kalau rumus matematikanya begini. Satu cara yang pertama adalah meningkatkan hasil. Betul ya? Atau menurunkan biaya.
Betul kan? Cuma selama ini kita mau menurunkan biaya kan susah. Kenapa? Pupuknya naik terus, biaya angkutan pupuk juga naik, BBM naik soalnya kan. Yang ketiga biaya buruh tani juga naik. Benar nggak? Biaya buruh tani nggak naik ya kan? Nah itu kan biaya kan? Jadi biaya ini kita susah nurunin. Jadi selama ini akhirnya petani ngejarnya bagaimana hasilnya biar banyak, biar kualitasnya bagus, dikejar dari sisi hasil. Tapi Bapak Ibu, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, hasil ini faktornya banyak. Saya mau kasih tahu, hasil ini faktornya satu, bibitnya apa dulu, ya. Yang kedua, pengolahan tanahnya bagaimana. Yang ketiga, air yang dipakai bagaimana, pengairannya dan sebagainya. Yang keempat, cuacanya bagaimana. Yang kelima, hamanya bagaimana. Nah, yang keenam, pupuknya bagaimana. Jadi Bapak Ibu, ada 6 faktor yang bisa menentukan hasil pertanian itu tinggi atau rendah. Ada 6 faktor. Dan seringkali Bapak Ibu, 6 faktor ini di luar kontrol kita masing-masing. Betul? Kalau bibit kita bisa kontrol nggak? Bisa kan? Bisa. Bibit bisa kan? Bapak Ibu bisa pilih bibit terbaik kan? Bisa dikontrol. Kalau tanah bisa nggak dikontrol? Agak susah ya Pak ya? Agak susah. Air? Air juga agak susah kan? Cuaca? Agak susah. Hama? Apalagi? Ya kan? Pupuk? Nah pupuk bisa lah dikontrol. Ya kan? Jadi yang kita bisa kontrol cuma nomor 1 sama nomor 6. Ya? Nah kesimpulannya begini Bapak Ibu. Kami memastikan kalau Bapak Ibu pakai Pornas sudah pasti untung karena hitungannya matematika. Yang saya tekankan di sini dari sisi biaya. Saya nggak tahu di sini berapa mengeluarkan biaya untuk 1 hektar lahan. Tapi saya udah survei keliling rata-rata. Tadi kita daerah Payakumbuh juga saya tanya petani. Rata-rata 1 hektar lahan sampai panen itu kurang lebih pupuk kimianya setengah ton. Sama nggak di sini setengah ton? Sama. Setengah ton nggak Pak? Kalau di sini pakai pupuk. Kalau di sini enggak jarang dan sampai itu besar-besar. Jadi enggak tahu. Dari hitung ya Bu ya? Ya. Hitungnya karung ya? Ya. Berapa karung Bu? Benar. Berapa karung kalau 1 hektar? Enggak tahu. Nggak tahu. Nah, Penting panen. betul. Nah, itu dia. Jadi saya juga selalu bertanya kepada semua petani seluruh Indonesia. Ketika saya tanya, Pak, Bu, berapa biaya yang Bapak Ibu keluarkan untuk 1 hektar? Rata-rata petani tidak tahu jawabannya. Iya. Tidak pernah dihitung. Kenapa? Karena Bapak Ibu petani fokus sama hasil. Benar nggak? Iya. Biayanya nggak pernah dihitung. Enggak. Begitu panen, ternyata minus ya. Gitu loh. Ya kan? Nah, saya mau kasih rata-rata Bapak Ibu. Selama ini, kalau kita bicara 1 hektar lahan, itu butuh setengah ton. Setengah ton itu kurang lebih 5 karung, Bu. Iya. Ya, 5 karung yang 100 kg. Ya, setengah ton itu 5 karung yang 100 kg. Ini biayanya rata-rata itu antara 3 juta sampai 8 juta per hektar sampai panen. Kira-kira ada yang pernah hitung? Bener segini nggak? Nggak pernah hitung? Ya? Lebih, Pak. Lebih ya? Nah, menurut Pak Cece lebih malah. Kenapa di sini lebih, Pak? Sebabnya apa, Pak? Dari mulai pengolahan lahan, mulai dari membajak sampai bertanam Iya. sampai ke pupuk itu kurang lebih 4.600.000, Pak. 4.600.000 ya? Iya. Dengan Oke. total jumlah padi, hasil padi adalah 4,6. 4,6 rata-rata ya 1 hektar 4,6 ton. Oke. Berarti menurut Pak Cecep ini lebih, rata-ratanya adalah 4,6. Oke, kita anggaplah 4,6 juta rupiah dari sisi biaya-biaya tadi. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu pakai Pornas, saya mau kasih tahu bahwa 1 hektar sampai panen, Bapak Ibu cukup perlu pakai 3 box. Ya, jadi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, Pornas ini dalam 1 box ini, 1 box itu isinya 25 saset seperti ini. Jadi dalamnya ini ada 25 saset seperti ini. Di mana 1 saset ini dicampur dalam 1 tangki semprot ukuran 16 sampai 20 liter. Kemudian itu sekali semprot bisa sekitar 1000 meter persegi atau sekitar 10 are lah sekali semprot. Nah, interval penyemprotannya bisa 1 atau 2 minggu sekali sampai panen. Ya. Kurang lebih Bapak Ibu, 1 hektar lahan sampai panen Bapak Ibu membutuhkan 3 box. 3 box kayak begini. Nah, 3 box kayak begini itu biayanya kalau kita bicara harga konsumen ya. Nanti saya kasih harga khusus pada sore hari ini.
Harga konsumen itu sekitar 1 juta. Oke, boleh tepuk tangan, enggak apa-apa. 1.175.000. 3 box. Jadi sekali lagi 3 box Pornas sampai panen itu membutuhkan biaya hanya 1.175.000. Lebih murah atau lebih mahal? Murah. Lebih murah kan? Nah, artinya apa? Kalau Bapak Ibu pakai Pornas, saya pastikan pasti untung. Kenapa? Karena biayanya jauh. Selisihnya ini keuntungan kan? Jadi maksud saya adalah seandainya, tulisan tadi mana Pak? Seandainya hasil panennya tetap tidak berubah. Misalnya nih ya, Bapak Ibu pakai pupuk kimia tadi misalnya 1 hektar bisa menghasilkan 4,6 sampai 5,5. 4,6 sampai 5,5 ton. Misalnya hasilnya tetap sama. Kalau pakai Pornas misalnya hasilnya sama, Bapak Ibu tetap untung. Kenapa? Karena biayanya murah kan? Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi Bapak Ibu sudah pasti untung kalau pakai Pornas karena biayanya lebih murah dibandingkan kalau pakai pupuk kimia. Ya, itu kata kuncinya dulu. Oke? Karena masalah hasil nanti kita akan diskusikan bagaimana caranya nentuin bibit, mengolah tanah, ya, nentuin air, bagaimana nangani cuaca, nangani hama bagaimana, itu nanti kita bicarakan. Tapi kita bicara dari sisi biaya dulu. Bapak Ibu sudah untung kalau pakai Pornas. Ya. Loh, kenapa bisa begitu, Pak? Ya, karena kalau Bapak Ibu pakai Pornas, Bapak Ibu tidak perlu lagi pakai pupuk-pupuk yang lain. Karena Pornas ini 4, dalamnya 4 in 1. Saya mau kasih tahu. Isinya Pornas. 1. Isinya adalah unsur hara makro. Ya. Jadi unsur hara makro. Unsur hara makro itu adalah N, P, dan K. Jadi di dalamnya sudah ada N, sudah ada P, sudah ada K. Nitrogen, fosfat, sama kalium. Iya. Bapak Ibu tahu kalau yang namanya pupuk kimia? Pupuk kimia kan NPK kan? Iya. N itu biasanya apa? Urea. Kalau P itu biasanya fosfat atau SP36 itu P. Ya. Nah, jadi selama ini petani pun jarang pakai tiga-tiganya lengkap. Siapa di sini yang pernah pakai pupuk mutiara? Nggak ada. Nggak ada. Pupuk mutiara itu pupuk paling lengkap, Pak. Paling mahal. Paling mahal. Paling mahal. Kenapa paling mahal? Karena tiga-tiganya ada. Ada. Paham Bapak Ibu ya? Biasanya petani salah satu. Kalau ndak N, P, N tok, P tok atau K tok gitu. Ya, biasanya begitu. Kenapa? Karena mahal. Seharusnya adalah unsur hara makronya dikasih, yaitu tiga-tiganya. Ini kita bicara kalau mau panen bener-bener ya. Tiga-tiganya harusnya ada. Ya. Nah, hanya saja petani kita jarang kasih tiga-tiganya. NPK tok. Nah, saya ibaratkan begini Bapak Ibu. Kalau kita makan nasi, apakah mungkin kita makan nasi tok tiap hari, Pak? Coba Bapak Ibu bayangin aja. Kita makan sehari 3 kali kan, Bu? Iya. Pagi makan nasi. Nasi tok loh ya. Siang makan nasi tok, malam makan nasi tok, besoknya juga begitu, makan nasi tok, nasi tok. Kira-kira gimana, Pak? Nggak akan masuk mulut, Pak. Ya nggak akan masuk mulut kan. Lama-lama bosen lihat nasi kan. Ya. Nah, saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Kalau dari sisi tanaman Bapak Ibu, NPK ini nasi tok. Jadi sekali lagi, NP dan K itu nasi tok. Ibaratnya kita makan nasi tok. Nah, tanaman perlu hal yang kedua, yang namanya unsur hara mikro. Ini apa? Ini ada 16 nutrisi yang harus tanaman dapat selama masa pertumbuhan. Ya. Saya nggak usah sebut semua. Ada boron, ada mangan, ada magnesium dan sebagainya, itu banyak. Pokoknya ada 16. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau beli di toko pupuk bisa. Selain NPK, Bapak Ibu bisa beli tambahin lagi yang kedua. Ada unsur hara mikro enggak? Beli lagi, tambah uang lagi. Ya. Yang ketiga, yang Bapak Ibu bisa tambahkan untuk mempercepat pertumbuhan. Yang Bapak Ibu harus beli di luar sana tapi udah ada dalam Pornas, yaitu namanya ZPT Hayati. Singkatannya Zat Perangsang Tumbuh. Zat Perangsang Tumbuh Hayati. Di mana ZPT ini bagus untuk tanaman di masa pertumbuhan. Jadi dia bisa menguatkan akar, meningkatkan pertumbuhan batang, ya, daun dan lain sebagainya. Itu namanya ZPT Hayati. Bapak Ibu kalau mau bagus di luar sana bisa beli sendiri tapi. Ya, beli di toko pupuk. Saya mau beli ZPT, ada. Tapi mohon maaf harganya mahal Bapak Ibu. Cukup mahal. Karena dia kayak ini namanya perangsang, zat perangsang tumbuh. Ya. Nah, yang keempat ada namanya mikroba
premium. Nah, ini yang ada dalam Pornas, ada 4 kandungan. 4 in 1. Nah, yang di luar sana Bapak Ibu bisa ketemu yang jual mikroba. Contohnya adalah pupuk organik cair. Ada yang tahu pupuk organik cair? Yang botol itu loh, Pak. Ya, ada ya. Nah, POC, itu yang dalam botol. Itu isinya mikroba atau bakteri. Pupuk organik cair, tapi bukan premium. Mikrobanya bukan premium. Kata kuncinya ada mikroba tapi tidak premium. Apa bedanya bakteri atau mikroba premium sama tidak premium? Apa bedanya? Bedanya begini. Kalau mikroba biasa dalam satu botol POC, itu dia tidak bisa berkembang biak mikrobanya. Jadi kalau dikasihkan di tanaman, misalnya dalam botol itu mikrobanya isinya 100, ya tetap 100. Nggak akan mungkin jadi 1000, jadi lebih banyak, nggak mungkin. Itu mikroba biasa, nggak berkembang. Tapi kalau mikroba premium, bedanya Bapak Ibu, kalau mikroba premium, Bapak Ibu campur sama air, misalnya jumlah awalnya 100, dia bisa berkembang biak berlipat ganda jadi 1000, jadi 2000, jadi 5000, bahkan jadi 1 juta. Tergantung airnya. Ya, perbedaannya di situ antara mikroba biasa dan mikroba premium. Ya. Nah, contoh satu bukti kalau Bapak Ibu pingin tahu apakah betul dalam Pornas ini ada bakteri atau mikroba yang bisa berkembang biak. Nanti Bapak Ibu ya, kalau nanti Bapak Ibu bisa dapatkan Pornas ini, ambil satu botol aqua yang isi air ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu cemplungin 1 saset ke dalam botol aqua. Kemudian setelah itu Bapak Ibu kocokin dikit, kocok sebentar aja, kocok. Habis itu tutup yang rapat, tanpa udara. Besok Bapak Ibu itu meledak itu botol. Coba, botolnya meledak, mengemblung. Kenapa? Karena mikrobanya berkembang biak. Yang tadinya 100 jadi 1 juta. Semakin lama Bapak Ibu biarin, semakin berkembang mikrobanya. Ya, nah, makin banyak mikroba, fungsinya apa? Makin banyak mikroba, fungsinya bagus membunuh bakteri jahat yang ada di sekitar tanaman. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Pornas itu 4 in 1. Tuh 2, 3, 4 isi di dalamnya Pornas. Dan organik semua. Dan kita sudah dapat sertifikasi organik daripada lembaga sertifikasi organik. Jadi kami, kata-kata organik bukan klaim dari kami, tapi sudah ada lembaga sertifikasi organik yang mengatakan bahwa ini organik. Kita sudah dapat logo organik Indonesia. Dan Bapak Ibu tahu, ketika Bapak Ibu pakai Pornas, Bapak Ibu sudah menempuh satu step atau satu langkah untuk bisa mendapatkan label organik daripada buah dan sayur yang Bapak Ibu produksi. Ya. Jadi gini Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu saya kan tahu, harga hasil pertanian organik lebih mahal atau lebih murah dibandingkan tidak organik? Lebih mahal kan? Lebih mahal yang organik. Contoh beras organik itu lebih mahal, Pak. Tapi kata-kata organik itu nggak sembarangan bisa didapatkan. Kata-kata organik itu satu, kata kuncinya. Bapak Ibu harus pakai pupuk organik yang sudah ada sertifikasi organik. Itu poin pertama. Poin kedua, pestisidanya juga harus organik, Pak. Ya, karena nanti harus diteliti lagi pestisidanya benar nggak pakai organik. Tapi minimal kalau Bapak Ibu sudah pakai Pornas, maka Bapak Ibu nanti ya, kalau Bapak Ibu jadi pengusaha pertanian yang lebih dalam lagi, Bapak Ibu menghasilkan buah dan sayur, Bapak Ibu bisa bungkus kasih label organik Indonesia. Itu label organik Indonesia yang kita sudah dapatkan. Itu bisa membuat sayur atau buah itu jadi lebih mahal, Pak, dibandingkan tidak ada logo organik Indonesia. Gitu, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, Pornas itu sudah ada keempat-empatnya. 4 kandungan. Ya, sehingga Bapak Ibu bisa melihat bahwa Pornas ini adalah pupuk yang kandungannya lengkap sekali. Tapi sekaligus yang luar biasa. Nih, harganya efisien. Hemat dan efisien. Karena 1 hektar cuma memakan 3 box saja. Ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan kepada cara aplikasi. Bagaimana cara aplikasinya Pornas, ya? Bapak Ibu sekalian, pertama yang kami sarankan, Bapak Ibu silahkan cek pH tanah. Disarankan cek pH tanah. Bisa beli alat ukur pH. Alat ukur pH itu kalau beli online murah, 80 ribuan alat ukur pH. Kalau Bapak Ibu mungkin tidak sempat beli alat ukur pH, silakan pakai cara yang tadi, pakai kunyit. Ya, kunyit dikupas, tancap 15 menit, diemin. Kalau dia pucat, itu berarti pH-nya asam. Berarti itu tanah nggak bagus untuk ditanami. Bapak Ibu tahu nggak cara terapinya? Kalau Bapak Ibu cara tradisional,
untuk membuat pH tanah naik. Cara terapi tradisionalnya adalah pakai kapur. Kapur bangunan, Pak. Jadi kapur bangunan itu disebar di tanah. 1 hektar kalau mau menaikkan 1 digit pH perlu 2 ton kapur. Jadi banyak sekali kapurnya. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, harus didiemin 1 tahun. Jadi 1 tahun tanah itu tidak boleh ditanamin dulu, Bu. Jadi nggak boleh tanamin. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau memperbaiki tanah dengan cara konvensional, Bapak Ibu taruh kapur, tapi nggak boleh ditanamin 1 tahun penuh. Didiemin, puasa. Nah, di sini ada nggak yang mau puasa setahun? Nggak ada kan? Kelamaan. Setahun, Bu. Ya, jadi itu kalau mau memperbaiki tanah dengan cara biasa. Berarti kalau panen berarti 2 kali panen atau Pak? Nah, itu dia makanya, ya kan? Ya. Itu berarti udah berapa kali panen yang dihilangkan? Iya. Berarti nanti menghasilkan. Iya. Itu. Nah, dan yang kedua Bapak Ibu, saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Jangan sembarangan pakai pupuk kandang atau pupuk kompos. Kalau ada itu. Bukan ada itu, maksudnya begini. Kalau pH tanahnya itu kan yang normal itu 5,5 sampai 7 kan? Iya. Jadi harus tanah yang bagus itu antara 5,5 sampai 7. Kalau tanahnya basah di atas 7 pH-nya, dikasih pupuk kandang itu bagus. Karena pupuk kandang itu menurunkan pH. Jadi ada 2 hal yang bisa menurunkan pH. Pertama pupuk kandang, yang kedua adalah sulfur belerang. Itu kalau ditaruh di tanah itu bisa turunkan pH. Nah, yang jadi masalah adalah kalau ternyata Bapak Ibu, misalnya pH tanah Bapak Ibu sudah 5,5 misalnya, Bapak Ibu tambahin pupuk kandang, pupuk kompos, akibatnya jadi turun dia. Menjadi 4 atau bahkan menjadi 3. Jadi tanah Bapak Ibu boleh dikatakan di daerah Tungkali kering. kering ya? Tanahnya. Oke, ya. Ya. Mm-mm. Nah, Nah, kering itu bukan berarti kadar keasamannya rendah ya, tidak selalu berarti seperti itu. Tetap perlu diukur, Bu. Jadi maksudnya kering itu kaitannya dengan pengairannya. iya. Tapi kalau pH itu kadar keasaman. Iya. Tapi belum tentu tanah yang kering pH-nya asam, belum tentu, Bu. Iya. Bisa jadi sebaliknya. Makanya saran saya adalah tetap diukur. Kalau enggak pakai alat ukur pH, pakai kunyit. Oke? Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tanahnya sudah asam, kalau Bapak Ibu tambahin pupuk kandang kompos, dia turun jadi 3 atau 4. Jadi Bapak Ibu nanti jangan heran, saya udah kasih pupuk kandang, pupuk kompos, kok ya? Hasil pertanian saya nggak bagus, karena pH-nya turun, Pak. Tapi kalau pH-nya di atas 7, misalnya 8, kalau Bapak Ibu pakai pupuk kandang kompos, dia turun kan? Misalnya jadi 6, nah 6 ini bagus. Nggak apa-apa. Karena masih di antara 5,5 sampai 7. 7. Ya. Nah, oke. Lalu cara sederhananya bagaimana? Kalau nggak pakai kapur, gimana caranya memperbaiki pH yang asam? Gampang Bapak Ibu. Semprotlah pakai Pornas yang warna kuning. Yang kuning. Ya. Jadi 1 saset dicampur dengan 1 tangki. Setelah Bapak Ibu bajak tanahnya. Jadi tanahnya dibajak dulu ya. Iya, iya. Dibajak dulu, setelah dibajak, dibajak yang bagus. Jadi maksudnya dibajak yang bagus itu sampai bawah-bawahnya digali. Karena banyak petani, saya punya pengalaman Bapak Ibu, itu bajak tanah cuma sekedarnya tok. Jadi nggak sampai bawah-bawahnya digali. Ini contoh begini. Di sini pakai gundukan tanah nggak? Apa? Gundukan. Dengan kalangan Kalangan apa? Apa namanya? Tanah yang digunduk itu. Kayak gunung. Pakai gitu ya? Oke, pakai gitu ya. Nah, Iya. di sini ada nanam cabai nggak? Nah, Ada. Nah, contoh nih cabai ya. saya tanam cabai. Nah, cabai misalnya sudah selesai masa tanamnya, udah selesai panen, kan mati kan? Kan ganti bibit baru kan? Nah, pas mau ganti bibit baru kan dibajak nih kan? Tanah yang gundukan dibajak. Nah, saya mau kasih tahu, kalau pakai pupuk kimia, itu tanah itu pasti mengeras yang di sini. Betul kan? Dia jadi lebih keras. Betul kan? Lebih keras, pori-porinya kecil. Kecil dan juga cacing pasti nggak ada di sini. Nah, biasanya petani membajaknya agak kurang rajin. Kurang rajinnya gini, Pak. Ada dengan mesin, Pak. Hah? Kena dengan mesin. Pakai mesin? Iya. Oh, pakai mesin? Dia rata-rata pakai mesin. Oh, berarti bisa sampai bawah-bawah? Enggak terlalu. Nggak terlalu ya? Heeh. Oke. Heeh. Ya, kalau mesin itu kira-kira ini semua rata nggak? Rata ya? Rata ya? Nah, kalau gitu bagus. Karena kalau dicangkul, ini ada ya, petani cangkulnya cuma pinggir-pinggirnya. Jadi pinggir-pinggir ini aja dicangkul, dibuang ke atas. Iya. Paham ya? Sehingga yang bagian kerasnya ini nggak kecangkul gitu. Tetap keras. Iya.
Nah, jadi misalnya kalau udah ditumpuk di atas, ini tanah baru nih misalnya. Ini tanah baru, ditanamin cabai baru misalnya. Pada saat akarnya masih di sini, ini masih bagus nih di atas, masih bagus. Tapi ketika sudah kena bagian yang keras, akarnya kena bagian yang keras di bawah, itu mulai cabainya keriting, mulai layu, kuning mati. Padahal pupuk udah bagus, airnya udah bagus, semua udah bagus, cuaca aman-aman aja, loh kok mati? Ternyata sebabnya adalah di bawahnya kurang dibajak, digali. Ya, nah ini contoh pengolahan tanah. Contoh ini sedikit aja ya, biar nggak terlalu panjang. Nah, pokoknya setelah dibajak, pastikan bajak yang bagus. Semprot pakai Fornas cair. Semprot. Jadi 1000 meter persegi 1 saset. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya bakteri baik yang ada dalam Fornas itu akan bisa memancing mikroorganisme untuk hidup. Jadi yang tadi yang nggak ada cacing, nggak ada mikroorganisme, ketika disemprot pakai Fornas, maka Bapak Ibu itu akan mancing cacing hidup. Biarin seminggu sebelum ditanamin semprot dulu, seminggu sebelum ditanamin semprot dulu sekali. Ya, nanti lihat 1 minggu kemudian, kalau Bapak Ibu ukur pH lagi, pH-nya bisa naik. Ya, bisa normal pH-nya. Yang kedua, cacing hidup. Ya, nah Bapak Ibu tahu cacing itulah yang menaikkan pH. Jadi cacing itu Bapak Ibu, itu kalau ada cacing ya, kan begini-begini. Nah, cacing itu satu, kalau dia gerak-gerak di tanah, itu akan menyuburkan tanah. Itu yang pertama. Yang kedua, cacing itu mengeluarkan enzim kalau dia gerak. Enzim itulah yang menaikkan pH tanah. Ya, jadi makanya kenapa ada cacing udah pasti tanah itu jadi makin subur. Ya. Kalau banyak cacing. Kalau banyak cacing. Nah, jadi artinya Bapak Ibu silakan semprot dulu seluruh lahan. Setelah itu baru bibit tanamin. Setelah bibit ditanamin, Bapak Ibu lanjutkan penyemprotannya. Pakai Fornas cair 1 atau 2 minggu sekali. Udah mulai muncul tunas atau muncul bakal bunga, bakal buah, ganti yang putih, yang serbuk. Untuk masa pembuahan. Iya. Ya, ini untuk masa pembuahan. Dan seterusnya sampai panen. Iya. Ya, jadi sekali lagi total kurang lebih 1 hektar menghabiskan 3 box. 3 box. 3 box sampai panen. Ya. Nah, itu singkat cerita tadi kita tanya jawab. Dan seperti yang saya bilang hari ini kita bisa berikan harga khusus. Tadi Bapak Ibu, saya sampaikan kan harga 1 box berapa tadi? 375.000. Iya. Betul ya? 1 box 375.000. Jadi kalau 1 hektar sampai panen 1.175.000. Nah, khusus harga hari ini Bapak Ibu bisa ambil 4 box. Itu cukup seharga 1.150.000. 4 box. 1.150.000. Dapatnya 4 box. Masih bisa kurang Kak? Kenapa Bu? Masih bisa kurang Kak? Ini udah dikurangin. Dan yang luar biasa nanti ada cashback, jangan khawatir. Ada cashback. Ya. Jadi 1.150.000 itu dapat 4 box. Berarti kalau 4 box itu kurang lebih Bapak Ibu bisa sekitar 1,5 hektar sampai panen. 1,5 hektar bisa sampai panen kalau 4 box. Ya. Nah, dan yang luar biasa Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ngambil paket yang 4 box ini, Bapak Ibu langsung jadi reseller. Kalau Bapak Ibu jadi reseller, maka Bapak Ibu kalau ada pembelian ulang berikutnya, ada cashback. Nah, saya mau kasih tahu begini. Siapa di sini yang sudah lebih dari 5 tahun beli pupuk kimia? Semuanya. Semua ya? 10 tahun ada ya? Lebih ya? Lebih, Pak. Kalau saya pernah berhitung nih Bapak Ibu, saya pernah hitung. Kalau ada seorang petani selama 10 tahun terakhir beli pupuk kimia terus ya, itu rata-rata uang yang dipakai beli pupuk itu 400 jutaan. Selama 10 tahun. Dan selama ini Bapak Ibu ya cuma dapat pupuk aja kan? Benar ya? Nggak dapat cashback, nggak dapat hadiah apa-apa, betul ya? Tapi kalau Bapak Ibu alihkan belanja pupuknya tadi ke Fornas, maka Bapak Ibu dapat cashback. Cashbacknya begini. Pada saat pembelian awal 1.150.000, Bapak Ibu dapat 4 box. Kalau Bapak Ibu nanti pembelian kedua dan berikutnya beli lagi 1.150.000 dapat cashback. Cashbacknya 110.000 sampai dengan 300.000. Kenapa saya bilang sampai 300.000? Pembelian ulang pertama Bu 110.000. Pembelian ulang kedua 300.000. Pembelian ulang ketiga balik lagi 110.000. Keempat balik lagi 300 kayak gitu. Oh ini saya dapat Fornas. Harganya 1 box 307. Kayak gitu aja. Cashbacknya kayak gitu aja. Ya, asik kan Bu ya? Gitu. Nah, dan lama-lama Bapak Ibu ada poin.
Jadi poin-poin terkumpul Bapak Ibu bisa punya mobil, punya rumah baru nanti dengan pembelian pupuk Pornas, ya. Oke. Boleh tepuk tangan dulu. Baik, itu mungkin sekilas pembukaan dari saya. Pembukaannya panjang ya. Ya maklum lah, saya kalau ketemu petani itu semangat Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena terus terang saya itu ada di bisnis AWM ini bukan hanya sekedar untuk uang, tapi kita betul-betul punya idealisme untuk membantu petani. Makanya saya semangat sekali. Dimanapun saya berada, saya pasti semangat kalau udah bicara masalah pertanian, ya. Oke, baik. Ada papanannya dari mana? Ada Bu, di sini ada Bu Haji Yeni yang penyuplai untuk daerah Sumatera Barat. Beliau siap suplai untuk Payakumbuh. Ya, Bu Rani ya. Jualnya di mana? Bu Rani. Nanti aku punya Pak Cecep, Bu. Oh, lewat Pak Cecep. Oh iya. Iya, iya. Oh, ini saling ngoper. Nanti terakhir ke saya. Oh ya Pak Cecep, Pak Cecep. Ya. Mungkin sedikit Pak. Ya. Silakan sambil ada pertanyaan silakan. Sambil minum. Begini.